Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari ini, Kamis 24 Agustus 2023, mari kita siapkan hati untuk mendengarkan renungan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Dan saat ini kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi dan memberkati kami, sehingga apa yang kami dengar saat ini boleh menjadi dasar setiap apa yang kami lakukan dan pikirkan. Ampuni dosa dan pelanggaran kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan pada hari ini berjudul Oleh Karena Kemurahan Tuhan. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kata kemurahan dalam bahasa Yunani Christotes, yang juga berarti kebaikan. Kemurahan adalah sifat Tuhan Allah yang menyatakan kebaikannya kepada semua makhluk ciptaannya. Secara khusus, kemurahan Tuhan Allah kepada umat manusia nampak dalam kasih karunia yang menyelamatkan di dalam dan melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ada sebuah kisah tentang 2 orang laki-laki yang bersahabat. Mereka bernama Albert Dürer dan Hans. Mereka ingin sekali masuk ke sekolah seni lukis dan pahat. Namun masalahnya, mereka tidak mempunyai uang. Kemudian Hans mempunyai ide untuk mengatasi masalah tersebut. Hans akan bekerja untuk membiayai kuliah Albert. Nanti setelah Albert lulus dan menjadi pelukis, maka Albert yang akan membiayai kuliah Hans. Hans bekerja sebagai kuli bangunan. Lalu Albert masuk ke sekolah seni lukis dan pahat. Tahun demi tahun pun berlalu. Akhirnya Albert lulus dari sekolahnya. Dengan penuh semangat, ia pergi ke rumah sahabatnya Hans. Ketika tiba di rumah sahabatnya, ia mengetuk pintu berulang kali. Namun tidak ada jawabannya. Lalu Albert mengintip dari jendela, dan apa yang dilihatnya? Ternyata Hans sedang berlutut. Kedua belah tangan sahabatnya itu mengarah ke atas. Hans sedang berdoa sambil menangis. Oh Tuhan, tanganku sudah menjadi kaku dan kasar. Tanganku sudah tidak bisa dipakai untuk melukis. Biarlah Albert saja yang menjadi pelukis. Dan ternyata pekerjaan Hans sebagai seorang kuli bangunan telah membuat tangannya menjadi kaku dan kasar. Ia tidak mungkin menjadi seorang pelukis lagi. Apa yang dilakukan Hans itu tentunya tidak bisa dilupakan Albert seumur hidupnya. Itu sebabnya Albert mengabadikan kasih dan pengorbanan sahabatnya ini dengan membuat suatu lukisan yang diberi nama tangan berdoa atau praying hand yang sangat terkenal. Dari kisah tersebut kita bisa lihat bahwa kemurahan hati seorang sahabat yang diikuti oleh sebuah pengorbanan. Kemurahan Tuhan dinyatakan dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kebaikan Tuhan Allah yang dinyatakan bagi kita selaku keluarga Kristen adalah anugerah terindah. Karena Tuhan Allah sungguh mencintai kita. Meskipun dalam perjalanan kehidupan saat menghayati anugerah Tuhan Allah, datangnya sering dalam bentuk pergumulan dan kesusahan. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hayatilah itu sesuai rancangan Tuhan Allah yang selalu indah pada waktunya. Karena itu, marilah kita jalani kehidupan ini dengan taat dan setia, melakukan perbuatan baik yang berkenan kepadanya. Lakukanlah dengan penuh keberanian, jangan tawar hati dan cepat putus asa. Karena Tuhan Allah tetap setia menolong segala aktivitas untuk kemuliaan namanya. Rasul Paulus
dimampukan melayani karena kemurahan Tuhan Allah. Tuhan Allah memilih Rasul Paulus dan kita umatnya untuk diselamatkan. Di dalam Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdoa. Demikianlah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berterima kasih atas anugerah kasih karunia yang menyelamatkan karena kemurahan-Mu. Berilah kami kemampuan untuk memahami dan menghayati kasih karunia-Mu yang terkadang datangnya dalam bentuk pergumulan hidup. Ajarlah kami untuk selalu setia dalam keyakinan bahwa setiap rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa.